Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam kondisi yang baik dan berbahagia ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, boleh dipimpin doanya? Selanjutnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Mohon untuk mendengarkan namanya baik-baik. Yang pertama Alex, hadir. Yang kedua Karina, hadir. Lisa, hadir. Jenny, hadir. Oke, jadi hari ini hadir semua ya, tidak ada yang sakit ataupun alfa. Baik, alhamdulillah. Ibu lihat-lihat waktu pengecekan kehadiran tadi, kalian kok kurang semangat ya? Mungkin sebelum kita belajar, baiknya kita mulai kegiatan dengan bermain permainan dulu kali ya. Kalian bersedia? Nah, untuk aturan permainannya ini cukup sederhana. Kalau ibu mengatakan kalian angkat tangan kanannya, maka yang kalian angkat tangan itu adalah kiri. Nah, begitupun sebaliknya, jika ibu mengatakan angkat tangan kirinya, maka yang kalian angkat adalah tangan kanannya. Dan untuk peserta didik yang salah dalam mengangkat tangannya, nanti ibu suruh naik ke depan untuk menjelaskan ataupun memaparkan materi yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Bisa dipahami? Oke, boleh ya kita mulai sekarang. Coba kalian angkat tangan kanannya, angkat tangan kiri, angkat tangan kanan kiri, kiri kanan. Oh, itu yang di belakang dua orang nggak fokus ya, tangan yang diangkat kok salah. Nah, coba dua orang yang ke salah tadi silakan maju ke depan. Kan ibu sudah bilang pada awal tadi bahwa untuk peserta didik yang salah dalam mengangkat tangannya harus menjelaskan materi apa saja yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Nggak usah panjang-panjang, cukup apa yang telah kalian pahami saja. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kalian yang sudah menjelaskan tadi. Nah, jadi sudah benar ya apa yang dikatakan oleh temannya tadi, bahwa materi yang telah kita pelajari pada pertemuan lalu itu adalah tentang teks negosiasi. Nah, teks negosiasi ini merupakan teks yang memuat bentuk-bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari kesepakatan atau penyelesaian bersama. Untuk pertemuan pada hari ini, kita akan membahas materi yang baru, sebab materi teks negosiasi kemarin telah selesai dan sudah mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, sebelum itu, Ibu ingin bertanya lagi nih kepada anak-anak sekalian. Pernah tidak kalian itu bertukar pesan, entah mungkin dengan kerabat, sahabat, tetangga, ataupun siapapun yang kalian pernah kenal secara dekat ataupun tidak terlalu dekat? Nah, jika pernah, pesan yang kalian sampaikan atau kalian ingin utarakan tersebut, kalian lakukan melalui media apa? Apakah bertukar pesan hanya dapat dilakukan melalui semacam media ponsel, email, ataupun alat-alat elektronik lainnya? Ya, betul sekali ya. Jadi mengirim atau bertukar pesan itu bisa juga dilakukan melalui surat. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait surat, maka pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai surat. Lebih tepatnya pada surat pribadi. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian pemahaman mengenai surat pribadi. Mohon untuk disimak baik-baik penjelasan Ibu ya. Di sini telah ditampilkan materi surat pribadi. Nah, surat pribadi dapat dikatakan sebagai surat yang diajukan untuk orang lain dengan tujuan menyampaikan pesan tertentu secara pribadi. Nah, surat pribadi dapat dikatakan juga sebagai suatu bentuk komunikasi interaktif antara dua orang, yaitu pengirim dan penerima surat. Hal ini tentu saja sangat berbeda dari surat resmi ataupun surat dinas yang bersifat lebih resmi dan isinya itu juga ditujukan kepada suatu instansi publik ataupun swasta. Nah, surat pribadi ini menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku, sedangkan untuk surat resmi tentu saja menggunakan bahasa baku. Tetapi bisa saja dalam penulisan surat pribadi ini menggunakan bahasa yang baku, tetapi sesuai dengan konteks ataupun keperluannya. Karena bagaimanapun juga dalam menulis tentu saja tetap memiliki etika dalam penulisannya, sehingga harus tetap menggunakan bahasa yang sopan. Lalu surat pribadi ini juga biasanya berisikan tentang apa hal yang ingin kita sampaikan kepada si penerima itu. Mungkin ada kita ingin menyampaikan kabar, atau ada keperluan pribadi, atau menyatakan permintaan, dan lain sebagainya.
Lalu selanjutnya ada ciri-ciri surat. Nah, kalian ada yang tahu tidak bagaimana sih ciri-ciri surat pribadi itu? Tidak ada yang tahu? Baik, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan jelaskannya. Nah, untuk surat pribadi ini, ciri-ciri yang perlu untuk kita ketahui yang pertama tentu saja tidak menggunakan kop surat atau nomor surat seperti yang biasanya dicantumkan dalam surat resmi. Lalu ada kata sapaan yang terkesan lebih chill ataupun bersifat lebih personal dan lebih santai. Tidak terlalu formal seperti pada surat-surat resmi ya. Lalu ada menggunakan kalimat yang tidak resmi dan sering digunakan pada percakapan sehari-hari, namun tetap sopan dan gampang untuk dipahami oleh si penerima surat. Lalu, format penulisan pada surat pribadi ini juga sesuai dengan keinginan dan keperluan dari si penulis. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur atau bagian-bagian dari surat. Ada yang tahu tidak nih unsur-unsur surat itu apa? Mungkin salah satu unsurnya atau bagaimana? Iya, Karina? Ya, benar sekali ya. Jadi dalam surat itu ada unsur-unsur seperti yang pertama, alamat penerima surat. Nah, unsur yang pertama ini adalah alamat dan juga nama dari penerima surat. Nah, biasanya alamat dan nama penerima ini dituliskan pada bagian depan amplop. Lalu yang kedua ada tempat dan tanggal surat. Nah, untuk tempat dan tanggal surat ini biasanya dicantumkan pada bagian atas kiri suratnya ya. Lalu selanjutnya ada kata sapaan atau salam pembuka. Nah, kata sapaan dan salam pembuka dalam surat pribadi ini itu lebih banyak digunakan bahasa yang tidak resmi atau mungkin yang lebih kerap kali kita temukan pada percakapan sehari-hari, misalnya assalamualaikum, halo, hai, salam hangat, salam rindu, dan lain-lain sebagainya. Nah, unsur selanjutnya yaitu ada paragraf pembuka. Nah, unsur surat pribadi paragraf pembuka ini sendiri memberikan sebuah pengenalan mengenai topik di dalam surat dan didasarkan pada pengalaman pribadi tentu saja. Lalu unsur-unsur selanjutnya ada tentu saja isi surat. Nah, setelah pada penulisan paragraf pembuka, tentu saja surat itu selanjutnya diisi dengan apa yang ingin kita sampaikan atau pesan apa yang ingin kita beritahu kepada penerima surat itu, dan tujuan dari pengirim surat ini apa. Tentunya isi surat pribadi ini juga bisa sangat tergantung pada keinginan pengirim surat. Lalu yang terakhir ada penutup. Nah, setelah isi surat disampaikan, maka unsur berikutnya adalah yaitu memberikan salam penutup. Nah, biasanya ini bisa berupa ucapan terima kasih ataupun mungkin harapan pengirim pesan kepada orang tersebut terkait apa yang ia sampaikan gitu. Mungkin ia berharap bahwa si penerima surat ini dapat mengabulkan atau melakukan apa yang ia minta. Lalu terakhir ada nama dan pengirim surat serta tanda tangan. Nah, biasanya ini diletakkan pada bagian paling akhir ya, di bawah sebelah kanan surat. Nah, unsur ini berfungsi sebagai penanda atau bukti bahwa si pengirim surat ini adalah misalnya saya. Nah, sebelumnya kan Ibu sudah menjelaskan mengenai bagian-bagian atau unsur-unsur yang ada dalam surat pribadi. Nah, secara garis besar, unsur-unsur tersebut juga dapat dikatakan sebagai struktur dari surat. Nah, struktur dari surat ini yang pertama itu ada tanggal surat, lalu ada salam pembuka, ada isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama pengirim. Nah, selanjutnya ada yang bisa mungkin sebutkan bagaimana sih jenis-jenis surat itu. Kan di awal pertemuan tadi Ibu sudah mengatakan bahwa ada surat ini dan surat ini. Nah, siapa yang bisa menyebutkan ulang apa yang tadi Ibu katakan? Iya, Lisa, benar sekali. Jadi surat itu ada dua ya. Yang pertama itu ada surat pribadi dan surat resmi. Nah, untuk dapat membedakan antara surat pribadi dan surat resmi ini, kita bisa lihat dari ciri-ciri atau bagaimana isi yang terkandung di dalam surat tersebut.
Nah, misalnya untuk surat pribadi tentu saja ditulis dengan bahasa yang tidak terlalu resmi, seperti selayaknya percakapan kita sehari-hari kepada teman atau mungkin kerabat. Sedangkan pada surat resmi tentu saja menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Lalu pada surat pribadi ini juga ditujukan kepada seseorang yang tentu saja sifatnya lebih pribadi. Sedangkan untuk surat resmi ditujukan kepada suatu instansi, publik, atau swasta yang bersifat resmi lainnya. Lalu pada surat pribadi tidak mencantumkan kop atau kepala surat dan nomor surat, sedangkan di surat resmi harus mencantumkan kop dan kepala surat tersebut atau nomor-nomor surat. Lalu pada salam pembuka di surat pribadi ini biasanya lebih bervariasi sesuai dengan keinginan penulis ya. Seperti yang dijelaskan tadi seperti hai, halo, assalamualaikum, salam kangen. Sedangkan pada surat ringkas ini menggunakan salam pembuka yang lebih formal. Lalu biasanya pada surat pribadi ini isinya berupa menceritakan pengalaman atau permintaan kita terhadap orang yang kita kirimi surat tersebut, atau mungkin sekadar menanyakan kabar ya. Sedangkan pada surat resmi ini lebih menyampaikan seperti naskah dinas atau permintaan barang dan lain-lainnya terkait dengan hal-hal yang lebih resmi dan kedinasan. Lalu pada surat pribadi ini tidak memiliki kekuatan atau biasanya menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Sedangkan untuk surat resmi ini merupakan bukti resmi dengan kekuatan hukum di dalamnya, sehingga dibuat dengan kaidah dan aturan yang telah ditetapkan. Nah, terakhir, agar lebih memudahkan kalian untuk memahami perihal materi tentang surat pribadi, Ibu telah menampilkan contoh surat pribadi. Di sini juga Ibu telah membawa salah satu surat pribadi yang dalam bentuk fisiknya, yang di dalamnya itu sudah memuat berbagai macam unsur-unsur atau bagian-bagian penting yang harus ada dalam surat pribadi, seperti tanggal atau alamat, nama pengirim, salam pembuka, salam penutup, isi, dan nama serta tanda tangan pengirim. Nah, sebelum kita beralih pada kegiatan selanjutnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait materi surat pribadi ini? Baik, jika sudah tidak ada, Ibu rasa kalian semua sudah paham ya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke kegiatan berdiskusi. Nah, untuk kelompoknya disesuaikan saja dengan mejanya ya, seperti sebelah kanan Ibu ini kelompok 1, dan di depan Ibu ini kelompok 2, serta yang paling ujung adalah kelompok 3. Di sini Ibu juga sudah menyiapkan topik-topik atau apa saja sih surat yang harus kalian bikin gitu ya. Kepada perwakilan kelompok dipersilakan untuk maju ke bilik 1. Nah, berdasarkan hasil topik ataupun tema yang telah kalian ambil itu, Ibu berikan kalian waktu selama kurang lebih 10 menit untuk mendiskusikan seperti apa isi surat jika kalian menuliskan surat menggunakan topik tersebut. Bagaimana anak-anak sekalian, apakah kalian sudah mengerjakan tugas kelompoknya? Bagaimana dengan kelompok 1? Sudah sampai mana progres surat yang kalian buat? Oke, kelompok 3? Baik, jadi semuanya itu sudah selesai ya. Nah, selanjutnya Ibu persilakan kepada masing-masing satu perwakilan kelompok untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil surat yang kalian kembangkan beserta dengan bagian-bagian atau unsur-unsur yang ada dalam surat tersebut. Wah, tepuk tangan dulu untuk hasil pekerjaan kalian semua. Suratnya pada bagus-bagus loh. Nah, jadi berdasarkan hasil diskusi ataupun presentasi yang telah kalian lakukan, jadi sudah dapat dipastikan bahwa surat pribadi ini akan dapat dikatakan sebagai surat pribadi apabila di dalamnya itu terdapat unsur-unsur dan bagian-bagian dari surat pribadi yang membangun surat tersebut. Nah, sebelum menutup pembelajaran, mungkin ada baiknya kita refleksi diri terlebih dahulu nih. Kita bisa renungkan atau kita bisa mengungkapkan kembali pendapat kita tentang surat pribadi. Saya meminta kepada Karina, apakah kamu bisa menjelaskan apa sih hal-hal yang sudah kamu pahami dan ketahui tentang surat pribadi setelah mempelajari materi tersebut pada hari ini? Iya, betul sekali. Terima kasih Karina atas jawabannya. Nah, sampai di sini kalian semua pasti sudah paham kan tentang apa itu surat pribadi, bagaimana strukturnya, ataupun bagaimana bagian-bagian yang membangun dari surat pribadi tersebut.
Bahkan kalian sudah mampu untuk menuliskan surat pribadi. Itu merupakan suatu pencapaian yang luar biasa untuk kalian semua. Sekali lagi, mari beri apresiasi terhadap diri kalian sendiri. Tepuk tangan yang meriah. Nah, sebelum kita pulang, Ibu mau memberi kalian oleh-oleh nih, supaya tambah semangat kalian pulang ke rumahnya. Jadi Ibu akan meminta kalian untuk membuat surat pribadi secara individu. Terserah kalian mau menyampaikan apa dalam surat tersebut. Tetapi Ibu mau surat tersebut kalian tujukan kepada teman kalian di sini, atau saling bertukar pesan dengan teman kelas kalian sendiri. Masing-masing itu harus membuat satu surat dengan satu tujuan orang. Jadi masing-masing harus membagikan surat kepada satu orang saja. Nah, jadi paham ya anak-anak? Oke. Nah, terakhir sebelum membaca doa, sekadar info saja bahwa minggu depan itu kita sekalian ulangan harian. Jadi Ibu harap kalian belajar yang baik ya. Pahami semua materi yang telah kita pelajari bersama. Gampang kok soalnya, kalian cukup belajar yang rajin saja. Cukup sekian dari Ibu. Ketua kelasnya bisa dipimpin doa pulang. Baik. Sekian dulu ya anak-anak. Kalian langsung pulang, jangan ada yang keluyuran, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.